Hello guys, selamat petang dan salam sejahtera. Oke, hari ini kita akan berkongsi video di mana video ini akan memberikan Anda ilmu yang banyak. Oke. Penting untuk pengguna-pengguna kendaraan, apa juga kereta Anda. Jadi kereta yang Anda nampak di depan Anda nih, ini adalah Mitsubishi Triton. Ya, lama lagi kita akan berfungsi apa masalah yang dihadapi oleh Mitsubishi Triton nih. Oke, jangan kemana-mana guys. Kita jangan lupa tekan itu subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat kepada rekan-rekan yang di luar sana. Oke guys, seperti yang dijanjikan, saya akan berfungsi kepada Anda mengenai engine Mitsubishi Triton. Ini adalah single cam dan bukan 4x4 lah, ini 4x2 saja. Jadi apa yang terjadi dengan engine nih, saya nak berkongsi kepada Anda supaya tidak terjadi ataupun tidak berlaku kepada Anda di luar sana lah. Saya nak bagi contoh saja yang mana engine ini telah overheat. Engine ini sudah overheat. Begitu. Sebab kenapa saya buka semua ni, dia punya head semua saya buka, dan sekarang saya sudah antar head dia pergi engineering lah untuk skimming, check pressure. Jadi jangan kemana-mana guys, kita akan berkongsi mengenai kereta ni supaya tidak berlaku kepada Anda semua di luar sana lah. Sebab kalau kita dah berlaku ada masalah macam ni kepada kenderaan Anda, so bersabar karena kos ni agak tinggi sedikit, ikut pada kenderaan lah. Jadi tanpa membuang masa, kita akan berkongsi kenapa dia overheat. Engine ni overheat ya. Jadi kita akan berkongsi sebab kenapa dia overheat. Yang pertama kita ada satu contoh di sini. Barang ni dia punya cap semua dan dia punya termostat. Ini adalah contoh. Kenapa saya bagi contoh yang ini, sebab ini yang rosak ini yang menyebabkan dia overheat. Bukan disebabkan kebocoran di piping, kebocoran halus, bukan. Disebabkan dia punya dua benda ni. Ini adalah termostat. Kalau Anda nampak dia punya termostat ni dah berkarat. Berkarat, dan saya sudah cek juga memang keadaan air dia berkarat lah, tidak menggunakan kulon. Salah satu punca juga kenapa dia berkarat, dan juga kenapa dia jam. Ini tidak main. Sebabkan benda-benda itulah tidak pakai kulon, berkarat, so boleh menyebabkan termostat ni rosak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cap radiator. Kalau Anda perasan, cap radiator ini sudah patah di bagian ujung ni, dah tercabut, dah hancur. Mungkin disebabkan terlalu lama. Sekiranya Anda mengelak daripada terjadinya macam ni, kita kena cek dia punya cap radiator ni juga. Kita jangan cek dia punya air saja, tapi kita kena cek bekas juga di bahagian sini. Sekiranya patah macam ni, dah tercabut, kita cepat-cepat ganti. Jangan biarkan 2-3 hari macam tu, kereta berjalan kita tidak ganti. Boleh menyebabkan kita punya head gasket akan bocor ataupun pecah ataupun bengkok. Dan sebenarnya kalau kita tidak paksa untuk jalan ya, kalau kita tidak paksa untuk dia jalan, kita dah tahu kan, kita dah tahu ada masalah di bagian sini. Kita ada masalah di sini, kita jangan bawa kereta tu. Kita tukar dulu baru kita bawa kereta tu supaya tidak overheat. Macam tu. Jadi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan engine ni overheat. Jadi untuk kos repair, kalau overheat tengok pada kenderaan lah. Kalau kenderaan kita jenama macam ni, dia agak mahal sikit sebab top gasket pun dah 300 lebih ke macam tu kalau original. Jadi
jangan sampai terjadi macam ni. Kita kena peka, jaga kita punya coolant. Itu yang pertama, coolant kita kena flushing. Dalam setahun tu kita kena flushing sekali lah, tukar coolant kah, okay? Dan yang kedua, kita kena cek sebelum kita jalan, pastikan radiator cap, okay? Termostat tu kita memang tidak dapat cek lah sebab di bagian dalam. So untuk mengenal pasti dia punya termostat jam tu, ada setengah kenderaan dia punya kita boleh nampak di air di dekat radiator dia. Kalau contoh dia berpusing dan adanya kipas jalan, bila dia panas dia kipas jalan, artinya kita punya termostat tu masih bagus lah, masih jalan. So itu ada beberapa faktor, okay? Harap-harap membantu sebab benda ni penting, okay? Sebab ni penting untuk menjaga kenderaan ataupun kereta kita jangan sampai macam ni. Okay, ada setengah kereta dia sudah overheat, dia paksa sampai minyak enjin tu bercampur dengan air sampai putih. Terpaksalah kita buat general overhaul. Sebab kenapa? Kalau kita tidak buat general overhaul, air sudah bercampur dengan minyak jadi putih, akan menjadi efek kepada bearing control semua di bagian crankshaft sana. Jadi mau tidak mau kita kena general overhaul. Jadi di sana cost kita untuk repair semua tu agak tinggi kalau general overhaul. Jadi jangan paksa, sekiranya sudah overheat jangan paksa. Biar kalau dapat towing, jangan hidupkan lagi supaya dia meringankan kita punya kerosakan di bagian enjin. Jadi itulah sebab kenapa saya cakap macam tu, supaya meringankan kita punya kos-kos pembaikan, di mana kenderaan kita dapat diselamatkan. Contohnya komponen-komponen enjin tu kita dapat selamatkan serba sedikit kalau kita tidak paksa. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua di luar sana. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi.